Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Imam Fawait kembali hadir menyapa Anda dalam liputan 6 daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi interaktual, tajam, juga terpercaya. Ya, sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami di antaranya. Marah dibangunkan saat tidur, anak di Sidoarjo nekat bunuh ibunya. Gadis SMA di Tulungagung ditemukan tergolek lemas di kamar mandi usai melahirkan. Mendukung gelaran Pilkada serentak 2024, warung di Surabaya beri diskon pembeli usai mencoblos di TPS. Saudara, kasus pembunuhan ibu oleh anak kandungnya di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo pada 13 November 2024 lalu mulai terungkap motifnya. Sang anak nekat membunuh ibunya karena marah dibangunkan secara paksa saat sedang tidur oleh sang ibu yang menyuruhnya membeli sembako. Hal tersebut diungkap HN 30 tahun, tersangka pembunuh ibu kandung yang ada di Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Pengakuan itu disampaikan HN saat ditanya pada pers rilis di Mapolresta Sidoarjo. Kepada polisi, tersangka mengaku tega menghabisi nyawa ibunya lantaran tersulut emosi. Sebab saat ia tidur pulas, tiba-tiba ibu membangunkannya dan menyuruh ke warung. Menurut tersangka, korban membangunkan dan memerintahkan membeli sembako dengan cara memaksa. Sang ibu memukulnya dengan tangan dan melemparnya memakai kursi agar segera beranjak dari tempat tidur. Tersangka yang naik pitam akhirnya terbangun hingga bergegas mengambil pisau dapur dan langsung menyabetkan pisau ke arah korban hingga beberapa kali. Warga yang saat itu mendengar teriakan korban akhirnya bergegas untuk mendobrak pagar dan pintu rumah korban. Namun sayang, saat warga masuk ke dalam rumah, korban sudah tewas akibat terlalu banyak kehilangan darah. Karena pelaku ini sedang tidur, ya nyawanya terkumpul lah, ya, sehingga korban ini ayo cepet. Akhirnya pelaku dongkol. Nah, korban juga dongkol karena ibu nyuruh anaknya tidak segera dilaksanakan. Akhirnya sempat cekcok dan sempat dilempar kursi ini ke arah pelaku sehingga menyulut emosi pelaku. Sesaat kemudian langsung pelaku ke dapur untuk mengambil pisau dan kemudian terjadi percekcokan sehingga terjadilah penganiayaan. Saksi mengetahui dan kemudian menghubungi petugas dan selanjutnya bisa diamankan. Nah, untuk motifnya ya karena pelaku ini marah ya atau mungkin dongkol gara-gara dia lagi tidur dibangunin untuk beli sembako. Imbas dari perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 351 KUHP terkait penganiayaan dengan hukuman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, seorang pria paruh baya di Lumajang ditemukan tewas bersimbah darah di area perkebunan tebu pada Senin petang. Diduga pria tersebut korban pembunuhan sehingga polisi langsung membawa jasad korban ke rumah sakit untuk diotopsi. Warga Kecamatan Raniyoso, Lumajang digegerkan penemuan mayat seorang pria paruh baya yang tewas bersimbah darah di area perkebunan tebu, Dusun Kerajaan Desa Wates Kulon. Korban diketahui bernama Monario, 48 tahun, warga desa Gunung Tugel, Kecamatan Bantaran, Probolinggo. Saat ditemukan, kondisi korban mengenaskan dengan banyak luka di tubuhnya. Diduga korban tewas usai dianiaya senjata tajam. Belum diketahui identitas pelaku maupun penyebab korban tewas. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi untuk mengungkap kasus ini. Jenazah ini yang diduga karena pembunuhan. Itu jenis kelamin korban apa ya? Laki-laki. Ya, tadi sudah sama-sama kita saksikan sebelum kita evakuasi untuk dibawa ke rumah sakit. Luka yang dialami ya, luka yang dialami. Tadi untuk sementara yang kami lihat di TKP tadi, baik itu di salah satu di tangan, lengan, kemudian juga di bagian kepala.
Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Haryoto Lumajang untuk diautopsi. Dari lokasi kejadian, polisi membawa sejumlah barang bukti seperti batangan besi hingga bom ikan atau bondet yang tertinggal di lokasi kejadian. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara, diduga sopir tidak menguasai medan jalan, truk box muatan ban terguling saat melintas di jalan turun dan menikung tajam di Sarangan Magetan. Akibat kecelakaan ini, saudara, 2 orang terluka. Akibat kecelakaan truk box arus lalu lintas di jalur Provinsi Magetan menuju Tawangmangu dan sebaliknya macet. Truk muatan ban ini terguling dan melintang usai menghantam pembatas jalan. Kecelakaan diduga akibat pengemudi tidak menguasai medan saat melintas di jalan turunan menikung tajam. Akibat peristiwa ini, pengemudi dan kernet truk terluka dan dilarikan ke Puskesmas Plausan sebelum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Saidiman Magetan. Kejadian bermula dari truk box muatan ban yang dikemudikan Sumarto, 59 tahun, warga Bekasi, melaju dari arah Tawangmangu menuju Magetan. Saat melintas di jalan menurun dan menikung, sopir tidak menguasai medan hingga hilang kendali lalu menghantam pembatas jalan dan terguling. Minimnya peralatan membuat evakuasi truk sulit dilakukan. Tadi semula kendaraan truk box ini berjalan dari arah Tawangmangu menuju ke Magetan, kota Magetan. Nah, karena pengemudinya tidak tahu jalur atau medan, akhirnya dari atas tuh kenceng, taunya tikungan tajam. Akhirnya udah mepet, direm, akhirnya terguling. Polisi dari Satuan Satlantas Polres Magetan masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan dengan meminta keterangan saksi dari sopir dan kernet truk. Dirku Suyono melaporkan dari Magetan. Gadis SMA di Tulungagung ditemukan tergolek lemas di kamar mandi usai melahirkan. Informasi selengkapnya, saudara, akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.